Pernah nggak sih kalian merasa makin lama belajar kok nilai makin naik? Atau justru malah sebaliknya? Nah, dari situ sebenarnya kita bisa menganalisa hubungan antar dua hal itu loh. Di video kali ini, kelompok kami akan membahas tentang analisa data bivariat. Kita akan belajar mulai dari pengertiannya, manfaatnya, sampai ada contoh soalnya loh teman-teman. Yuk langsung aja kita mulai, mohon disimak baik-baik ya teman-teman. Oke, kita mulai dari pengertian dulu ya. Jadi, data bivariat itu adalah data yang terdiri dari dua variabel kuantitatif, yaitu variabel bebas atau independen dan variabel terikat atau dependen. Variabel independen adalah variabel yang digunakan untuk memprediksi atau mempengaruhi variabel lain, sedangkan variabel dependen adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh independen. Contohnya, waktu belajar sebagai variabel X dan nilai ujian sebagai variabel Y. Oke teman-teman, selanjutnya kita bakal bahas nih manfaat dan kegunaan dari data bivariat. Menurut Kemendikbud tahun 2017, pembelajaran data bivariat bertujuan agar siswa mampu mengidentifikasi hubungan antara dua variabel dalam kehidupan nyata. Lalu, kegunaan data bivariat antara lain ialah untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan dua variabel, lalu untuk menentukan jenis hubungannya, serta membantu pengambilan keputusan berbasis data. Nah teman-teman, sekarang kita akan masuk dalam jenis-jenis diagram pencar. Di slide ini kita akan membahas diagram pencar mendekati garis lurus positif. Nah teman-teman coba perhatikan diagram pencar pada slide ini. Pola data terlihat mendekati garis lurus dengan arah naik dari kiri ke kanan. Hal ini menunjukkan korelasi yang positif. Artinya, semakin meningkat nilai variabel X, maka nilai variabel Y juga akan semakin meningkat. Pada diagram pencar berikutnya, data juga mendekati garis lurus dan bersifat linear. Namun, interpretasinya menunjukkan bahwa jika nilai variabel X menurun, maka nilai variabel Y juga ikut menurun. Dan ini tetap menunjukkan hubungan linear antar kedua variabel. Selanjutnya, pada diagram ini, arah garisnya itu menurun dari kiri ke kanan. Nah, hal ini menunjukkan adanya korelasi negatif, yaitu semakin meningkat nilai variabel X, maka nilai variabel Y semakin menurun dan sebaliknya. Nah, teman-teman, pada diagram pancar berikutnya, titik-titik data menyebar dan tidak membentuk pola tertentu. Jadi, hal ini menunjukkan tidak adanya korelasi antara variabel X dan variabel Y, sehingga perubahan nilai X tidak mempengaruhi nilai Y. Tadi kan kita sudah lihat yang linearnya. Nah, yang ini adalah non-linearnya. Nah, kita lihat diagram pencar yang berbentuk kurva. Nah, pola ini itu menunjukkan hubungan non-linear dengan arah garis naik dari kiri ke kanan dan korelasinya positif. Nah, artinya semakin meningkat nilai variabel X, maka nilai variabel Y juga meningkat. Nah, tetapi tidak membentuk garis lurus. Nah, oke teman-teman, sekarang kita masuk ke jenis analisa data bivariat. Yang pertama adalah analisa deskriptif bivariat. Nah, ini tuh biasanya dipakai cuman buat ngelihat hubungan dua variabel tanpa uji apa-apapun itu. Biasanya bentuknya seperti tabel, silang, atau diagram pencar. Jadi, di tahap ini kita belum bilang hubungannya signifikan atau enggak. Kita cuman bilang, oh, kelihatannya makin X naik, Y juga ikut naik. Kayak ngelihat grafik dulu sebelum ambil kesimpulannya. Oke, selanjutnya di sini ada analisa korelasi Pearson. Analisa korelasi ini tujuannya untuk mengukur seberapa kuat hubungannya dan arahnya kemana, positif atau negatif. Korelasi Pearson ini dipakai kalau datanya interval atau rasio, berdistribusi normal, dan hubungannya linear. Contoh gampangnya itu seperti nilai belajar dan jam belajar. Biasanya makin lama belajar, nilainya makin tinggi. Nah, itu namanya linear. Nanti hasilnya bisa berupa angka dari -1 sampai +1. Kalau dia mendekati 1, maka hubungannya kuat. Kalau mendekati 0, maka hubungannya itu lemah. Untuk mencari koefisiennya, teman-teman bisa menggunakan rumus yang ini.
Kalau datanya nggak normal atau cuma ranking, kita pakai Spearman ya teman-teman. Misalnya nih, teman-teman kayak peringkat kelas, ranking, kepuasan, atau skala sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Spearman ini lebih ke fleksibel. Dia ini cocok untuk data ordinal. Tentu aja, teman-teman di sini dia ada perhitungannya dong, yaitu rumus untuk mencari korelasi rank Spearman. Selanjutnya ada regresi sederhana. Kalau korelasi jawab, ada hubungan atau enggak, regresi jawab. Kalau X naik 1, Y naik berapa? Regresi ini sering banget dipakai buat prediksi, misalnya prediksi nilai siswa dari jam belajar. Yang terakhir nih guys, ada chi-square. Ini dipakai kalau datanya bentuk kategori, bukan angka mentah. Contohnya itu status gizi, baik atau kurang, dan dibandingkan dengan IQ, rendah, sedang, ataupun tinggi. Chi-square ini buat ngecek apakah dua variabel itu saling berhubungan atau cuma kebetulan. Untuk mencari nilai chi-square-nya, pakai rumus ini teman-teman. Saya akan mengerjakan soal nomor 1. Di bawah ini kita ada pernyataan. Nah, sebelum kita mulai mengerjakan itu, kita harus pertama-tama menyelesaikan data yang diberikan dari data berikut ini. Yang pertama itu adalah nilai X. Bagaimana sih cara kita mendapatkan nilai X? Yang pertama itu adalah X itu adalah X kali Y. Bagaimana caranya? Yang pertama kita pencet sama dengan kita pencet X 64. Kita kali simbol kali itu adalah simbol bintang ya teman-teman. Nah, kita pencet 20. Kita tinggal enter. Nah, kita udah dapat nih nilai pertama. Gimana sih yang lain? Cara kita dapat nilai sama aja teman-teman. Aku udah cek nih itu kita tinggal tarik ke bawah. Nah, udah dapat nih kita datanya. Selanjutnya adalah dapatkan nilai X kuadrat. Bagaimana sih dapat nilai X kuadrat? Nah, pertama itu sama seperti sebelumnya sama dengan kita pencet ini motivasi 4. Kita simbol itu sama dengan kayak panah ke atas teman-teman. Kita tinggal pencet lagi, press enter. Nah, kita dapat nih sudah memperoleh nilainya. Di situ tinggal tarik ke bawah lagi. Nah, sama seperti sebelumnya cara menentukan nilai itu sama cara nyari kuadrat, yaitu kita pencet nilai kita beri tanda atas, beri angka 2. Nah, dan kita tinggal scroll ke bawah. Nah, kita udah dapat semua nilai data teman-teman. Apa sih langkah selanjutnya? Langkahnya itu adalah harus mencari nilai sum atau nilai sigma. Caranya itu adalah kita ketik sama dengan sum, buka kurung, kita pencet yang pertama ini, kita scroll ke bawah. Begitu kita kasih kurung. Maka kita boleh nilai sigma dari X. Untuk yang lain itu sama aja. Ada nih, aku tahu cara tepat, yaitu kita tinggal tarik aja dari kanan. Nah, dapatlah data ini. Karena kita sudah memperoleh semua yang kita butuhkan, maka kita harus memecahkan pernyataan. Hitunglah nilai atau korelasi Pearson dalam data tersebut di atas. Rumus yang sudah saya tentukan ini dapat kita gunakan untuk memecahkan pernyataan. Di sini ada dua bagian, ini bagian bawah. Saya akan menjalankannya bagian itu dengan bisa agar teman-teman dengan baik dan gampang. Yang pertama itu kita awali dengan n. Kita awali dengan sama dengan. Selanjutnya adalah n. Kita sudah ketahui tadi kalau n itu adalah 10. Terus kita akan kalikan dengan sigma x ya. Kita kurangkan dengan sigma x dan kita kalikan lagi dengan sigma y. Maka data yang kita sudah kita temukan yakni 10.640. Selanjutnya untuk memperoleh data yang bagian bawah bagi dengan lagi. Untuk akar si Excel itu adalah SQRT teman-teman. Ada berklik, kita insert n itu adalah 10 dikalikan dengan sigma x kuadrat dikurang dengan sigma x. Kita kuadratkan dengan panah atas ditambah 2. Itu kita tutup kurung, kita kali menggunakan SQRT lagi. Kita pencet 10, kita kalikan dengan sigma y kuadrat. Lalu kita kurang dengan y yang akan kuadratin. Maka kita dapat memperoleh nilai bagian bawah. Selanjutnya untuk menyelesaikan ini tinggal bagian aja yang atas dibagi dengan bawah. Kita pencet ini bagi dengan yang bawah. Maka kita dapat memperoleh nilainya itu adalah 0,93.
Selanjutnya adalah pernyataan B. Bagaimana nilai koefisiennya atau nilai F. Untuk mengetahui itu, hasil yang tadi kita berdasarkan 2. Maka kita memperoleh nilai 0,0 sekian. Kemudian kita buletin menjadi 86%. Artinya adalah sebanyak 86% variabel itu dipengaruhi oleh variabel motivasi. Namun misalnya adalah persen dipengaruhi oleh variabel lain yang belum didefinisikan. Yang terakhir adalah pernyataan C. Ujilah hipotesis apakah ada hubungan signifikan antara motivasi dan dalam di atas. Langkah pertama itu kita menentukan saat 0 yang menyatakan tidak ada hubungan atau korelasi yang signifikan antara motif dan prestasi. HA ini menyatakan ada hubungan atau korelasi antara motivasi dan prestasi. Yang kedua adalah antara signifikasi. Kenapa 0,05? Karena soal ini tidak disebut signifikasinya. Maka pada umumnya menggunakan 0,05 atau 100%. Langkah ketiga adalah kita menentukan titik rumus uji. Yang keempat adalah kita hitung. Kita awali dengan R-nya itu adalah 0,3 dikali SQRT. Kita double klik. N itu adalah 10, kita kurangkan 2, kita tutup kurung. Namun kita bagi itu garis miring. Kita ketik lagi. Di sini rumusnya 1 dikurang 0,93 pangkat kode 2 artinya boleh sekian. Terus kita tutup kurung, maka didapatkan hasil 7,25. Langkah keempat itu kita menentukan kriteria pengujian. Grade bebasnya adalah min 2 atau 10 min 2 yaitu 8 dan tabel distribusi dengan 0,05%. Di sini saya sudah menyiapkan tabelnya. Tinggal saja. Di sini 0,05% pada N8 yaitu 23306 H0. Karena 0,25% itu lebih besar dikarenakan modul yang merupakan karena 7,555 itu lebih besar dari 2023. Karena 7,255 itu dari 2,366, maka H0 ini ditolak. Kesimpulannya terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dan prestasi yaitu HA. Oke, selanjutnya di sini ada soal yang kedua. Jika diketahui data mengenai kedisiplinan sebagai variabel X dan kinerja sebagai variabel Y dengan tabel berikut, maka hitunglah A. Uji korelasi rank Spearman, B. Uji koefisien determinasi, dan C. Uji hipotesis. Maka, untuk mengetahui uji korelasi rank Spearman ini, perlu tabel penolong sebagai berikut, yang dimana nanti kita akan mencari rank X, rank Y, DI, dan DI kuadrat. Untuk mencari rank X, kita dapat memakai rumus sama dengan rank titik average buka kurung, klik X yang pertama, lalu klik titik koma, lalu kita blok X-nya dari atas sampai bawah. Lalu selanjutnya kita klik Fn plus F4 untuk menambahkan dolar. Lalu kita tambahkan titik koma, lalu kita klik 0, lalu tutup kurung dan enter. Setelah itu tinggal kita tarik ke bawah. Untuk mencari rank Y juga sama, menggunakan rumus sama dengan rank titik average buka kurung, klik Y, klik titik koma, lalu blok semua Y, klik Fn plus F4 untuk menambahkan dolar, klik titik koma 0, lalu tutup kurung dan enter. Lalu tinggal kita tarik ke bawah. Selanjutnya kita mau mencari DI. DI itu rumusnya sama dengan rank X dikurang dengan rank Y. Lalu enter. Setelah itu kita tarik lagi ke bawah. Untuk yang DI kuadrat, nilai yang DI tinggal kita kuadratkan. Sama dengan DI pangkat 2. Lalu enter. Lalu kita tarik ke bawah. Selanjutnya kita akan mencari sigma DI. Sigma DI di sini rumusnya sama dengan sum buka kurung blok semua DI. Tutup kurung lalu enter. Untuk yang DI kuadrat juga sama dengan sum buka kurung blok semua DI kuadrat lalu tutup kurung enter, sehingga menghasilkan 0 dan 31,5. Oke, selanjutnya untuk menghitung uji korelasi rank Spearman, kita menggunakan rumus seperti ini. RHO sama dengan 1 dikurang 6 sigma D kuadrat per N buka kurung N kuadrat min 1. Maka pertama-tama kita akan mencari dulu nilai N-nya. Bisa menggunakan rumus sama dengan count buka kurung blok semua tabel X tutup kurung lalu enter. Maka didapatkan nilai N sama dengan 10. Lalu untuk mencari RHO-nya, kita bisa dengan rumus seperti ini. RHO sama dengan 1 dikurang 6 dikali
DI kuadratnya kita klik, lalu garis miring 2 kali, buka kurung, kita klik nilai N-nya sekitar kali, lalu kita buka kurung lagi, klik lagi N-nya, lalu dikuadratkan, dan dikurang 1, lalu kita tutup kurung, lalu kita enter. Maka kita ketemu hasil RHO 0,809090909. Selanjutnya untuk mencari uji koefisien determinasi, kita bisa memakai rumus seperti ini. Kan dia sama dengan R sama dengan RHO kuadrat dikali 100%. Lalu kita bisa cari di sini. Memakai rumus sama dengan klik data RHO-nya, lalu kita kuadratkan, lalu dikali dengan 100%, lalu enter, sehingga kita mendapatkan hasil untuk yang B adalah 0,654628099. Oke, selanjutnya yang C itu ada uji hipotesis. Kita bisa memakai rumus Z hitung sama dengan RHO per 1 per akar N-1, sehingga didapatkan hasil tadi RHO-nya 0,81 per 1 per akar 10 itu N-nya dikurang 1, sehingga kita mendapatkan hasil 2,5. Di sini ada contoh soal yang terakhir, yaitu jika diketahui data mengenai pengaruh semangat kerja terhadap keterlambatan datang pegawai kantor akuntan publik XYZ adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita akan membuat tabel pembantu dulu, yang dimana ini kita akan mencari X kuadrat dan XY. X kuadrat kita bisa cari dengan sama dengan klik X-nya, terus kuadratkan, lalu klik enter. Setelah itu kita tarik ke bawah. Untuk yang XY kita bisa cari dengan sama dengan klik X-nya, lalu kali dengan Y-nya. Untuk kali di Excel itu ditandai dengan simbol bintang, lalu kita klik enter. Setelah itu kita tarik juga ke bawah, lalu kita akan mencari sigma dari X, Y, X kuadrat, dan XY. Caranya sama dengan sum, buka kurung, lalu kita blok semua X-nya, lalu kita tutup kurung lagi, lalu klik enter. Lalu kita tinggal geser aja ke kanan. Nah, di sini kita udah mendapatkan hasil X-nya itu 801, Y-nya 230, X kuadratnya 64501, XY-nya 18162. Oke, selanjutnya di sini kita akan mencari nilai N-nya dengan cara sama dengan count, buka kurung, lalu kita blok semua tabel X, tutup kurung, lalu klik enter. Maka dihasilkan nilai N-nya adalah 10. Lalu di sini kita juga udah ketemu sigma Y-nya 230, sigma X-nya 801, sigma XY-nya 18162, sigma X kuadratnya 64501. Nah, untuk sigma X kuadrat kita tinggal kuadratkan sigma X-nya aja dengan cara sama dengan lalu klik sigma X, lalu kita kuadratkan, sehingga mendapatkan hasil 64161. Oke teman-teman, di sini kita akan lanjut mencari nilai dari Yetopi. Pertama-tama kita akan cari nilai A-nya dulu ya, biar lebih gampang. Ini tuh bakal dipisah jadi pembilang dan penyebut. Kita cari pertama-tama pembilangnya dulu ya teman-teman. Nah, karena rumusnya udah ditunjukin, kita langsung substitusi aja. Langsung aja sama dengan sigma Y dikalikan dalam kurung sigma X kuadrat dikurang sigma X dikalikan sigma XY. Langsung aja hasilnya. Nah, karena udah ketemu, kita harus lanjut nyari penyebutnya. Oke, langsung aja teman-teman, kita masukin jumlah data ada 10 dikalikan dalam kurung sigma X kuadrat dikurangi oleh
kuadrat dari sigma X. Itu teman. Oke, karena hasilnya udah ketemu, langsung aja kita bagi ya bilang nama penyebutnya. Nah teman-teman, hasil A-nya ini ketemu ya. Dan karena hasilnya ini kepanjangan, yang kita pakai itu cuma 3 angka di belakang koma. Oke, kita lanjut ke pembilang B. Karena jumlah datanya ada 10, kita masukin aja 10 dikalikan sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y. Langsung aja kita enter. Oke, ini untuk hasilnya teman-teman. Kita lanjut ke penyebut B. Kita masukin jumlah datanya ada 10 dikalikan oleh dalam kurung sigma X kuadrat dikurangi oleh kuadrat dari sigma X. Nah, karena pembilangan dan penyebutnya udah ada, langsung aja kita baginya teman-teman. Pembilangan dan penyebutnya. Nah, ini juga sama kayak tadi teman-teman, karena angkanya itu terlalu panjang, kita pakai itu cuman 3 angka di belakang koma. Langsung aja, topinya langsung kita substitusi ya menurut bentuk yang ini. Langsung aja kita masukin.